Pemirsa, beginilah kebahagiaan yang terlihat dalam acara ulang tahun Ibu Haza Zuraida, istri tokoh pers terkenal Rosihan Anwar pada Rabu malam lalu. Ibu Zuraida merayakan ulang tahunnya yang ke-80 tahun di Klub Rasuna Kuningan, Jakarta Selatan. Terlihat sejumlah wartawan dan para tokoh pers senior hadir dalam acara ulang tahun Ibu Zuraida itu. Melihat kebahagiaan pasangan ini akan teringat pada Cek dan Recek pada tayangan perdana di mana dalam tayangan itu Rumah tangga itu nggak bisa dipakai main-main, karena kita udah nikah itu janji sama Tuhan, bukan janji sama manusia. ternyata keinginan baik Ice itu tidak begitu saja diterima oleh Edi Sud. Apalagi berkembang desas-desus yang tidak menyenangkan seputar penarikan gugatan cerai Ice tersebut. Sehingga membuat Edi Sud berpikir panjang untuk menerima keinginan Ice untuk bersatu kembali. Saya belum siap. Saya menyiapkan jawaban yang dulu. Secara tertulis, saya menjawab gugatan cerai dari Ice. Itu baru saya sampaikan tadi kepada majelis hakim. Nah, tadi Ice menyampaikan pencabutan gugatan cerai itu dan berjanji untuk tetap setia kepada suaminya yang tercinta. Tapi saya kan nggak siap menjawab. Hanya Ica itu mencabut gugatan tuh sangat mulia ya. Dia mengakui kesalahannya semua. Ya semua diakui semua. Tapi saya belum siap untuk menjawab. Makanya saya bisanya cuman mengeluarkan air mata saja. Ya, nanti saya jawab kalau memang ya kita cerai dulu, baru nanti kawin lagi. Tapi belum punya jawaban ya itu. Tapi Ice maunya nggak usah cerai. Ya sudah, kalau memang maunya begitu, ya saya pikir dulu dah. Sebab hati saya kan tidak semudah itu untuk berbelok. Sebenarnya sejak awal Edi Sud menyayangkan sikap Ica yang ingin bercerai dari dirinya. Bahkan semula ia tidak menyangka sama sekali kalau Ica akan mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Jakarta Timur. Saya pernah minta kepada Ica tuh berkali-kali nggak usah cerai, tidak digubris. Malah dia mengajukan gugat cerai langsung melalui pengacara. Nah, ini saya tanggapi yang tadi saya sampaikan itu. Jadi kalau ada kekurangan saya mohon maaf pada rekan-rekan wartawan. Memang berat buat saya sekarang ini. Selebriti selalu mengundang berita. Tidak ada yang tidak menjadi berita dari seorang selebriti. Untuk melengkapi informasi Anda tentang dunia selebriti, tim Cek dan Recek telah menyunting sejumlah informasi singkat yang sayang jika Anda lewatkan. Pemirsa, pimpinan rumah produksi E-Komando, Eko Patrio, terancam digugat oleh salah seorang peserta acara ngefans abis yang dibuat oleh rumah produksi milik Eko. Peserta itu bernama Riko. Riko merasa pihak E-Komando selaku penyelenggara acara ngefans abis telah melakukan manipulasi hadiah bagi peserta, yaitu dengan menggantikan hadiah 1 unit televisi berwarna dengan uang tunai sebesar Rp500.000. Terhadap persoalan ini, Eko Patrio selaku pimpinan E-Komando memberikan penjelasannya seputar kesalahpahaman yang terjadi antara pihaknya dengan Riko. Kita udah ngejanjiin bahwa dapat televisi gitu loh. Ini dipegang dulu 500, nanti televisinya menyusul. Karena apa? Banyak mata rantainya gitu, harus izin sama broadcast. Ngomongin dulu, karena dari 1 sampai 6 episode itu ada yang tidak pakai pemenang televisi, memang PCD. Tapi setelah 7 sampai 13 dapat PCD, dapat televisi gitu loh ya. PCD player dan televisi berwarna. Berarti kan harus dikomunikasiin lagi sama pihak broadcast. Terus juga kalau ada pemenangnya dikomunikasikan juga kepada pihak sponsor gitu loh. Nah, kita sebagai media gitu loh. Dan karena itu belum selesai, dan juga ada yang namanya VT itu apa ya, video taping, jadi harus diliput lagi pemenang-pemenang yang sudah syuting, kita liput lagi, belum selesai. Nah, berarti kita nggak kasihin televisinya, dan karena satu lagi, belum tayang juga gitu loh. Jadi kalau belum tayang masa harus dikasih televisi, bisa digebukin saya sama pihak sponsor. Baik Riko maupun pemenang yang mendapatkan televisi mungkin ketidaktahuan aja gitu ya. Berarti bahwa
Riko pun atau teman-teman yang lain sebenarnya memang tidak ada maksud untuk menjelek komando, cuma mungkin karena beda persepsi atau miss aja. Apakah dalam persoalan ini Eko merasa nama baiknya tercemar? Kalau buat Eko karena memang tidak mengerti ya udah nggak apa-apa juga, dan buat Eko juga bukan sebuah pencemaran gitu ya. Jika Eko merasa tindakan Riko menyampaikan hal ini kepada pers sebagai tindakan pencemaran nama baik, apakah Eko akan menuntut Riko? Enggak lah, masih banyak pekerjaan yang penting gitu loh. Dan buat Eko dengan adanya kasus ini jadi buat Eko lebih mengerti lagi, lebih kalau Eko udah banyak pelajaran selama punya kantor gitu ya. Berita tentang kedekatan Tengku Rian dengan Vira Yuniar ternyata masih menarik perhatian media. Apalagi ketika dihebohkan telah tinggal bersama di rumah Vira Yuniar di Kompleks Gria Cimanggis beberapa waktu lalu, Tengku Rian dan Vira Yuniar seperti menghilang dari kejaran pers. Tidak satu media pun berhasil mendapatkan klarifikasi dari kedua artis yang memang sudah sejak lama diberitakan berpacaran itu. Isu kebenaran adanya hubungan di antara mereka itu hanya dijawab oleh pihak ketiga, yaitu pihak ketua RT daerah tempat tinggal Vira serta ibu kandung Vira Yuniar, Nyonya Gusniar. Tetapi pada Rabu kemarin ketika rumah produksi MD Entertainment meluncurkan sinetron Ikhlas, Tengku Rian bersama dua bintang utama lainnya, Tamara Blesinski dan Primus hadir dalam acara itu. Tengku Rian yang memang sudah sejak lama dicari-cari wartawan tidak dapat mengelak lagi. Usai acara, seluruh media hiburan yang datang dalam acara itu mengejar Tengku Rian untuk mendapatkan klarifikasi tentang hubungannya dengan Vira Yuniar. Meski sudah didesak wartawan, namun tidak sepertinya Rian belum mau angkat bicara soal dirinya dengan Vira Yuniar yang sudah cukup membuat heboh itu. Sebelumnya saya minta maaf, saya datang ke sini untuk berbicara tentang sinetron Ikhlas gitu. Jadi saya belum bisa bicara apapun tentang hal-hal yang pribadi. Memang tidak jelas apa alasan Tengku Rian yang tak mau buka mulut soal hubungannya dengan Vira Yuniar. Berbeda dari kebiasaan Rian yang selalu bersikap kooperatif terhadap media, meski hanya memberi jawaban bantahan, kini Rian seperti tidak ingin bicara tentang dirinya dengan Vira kepada media. Pemirsa, beginilah kebahagiaan yang terlihat dalam acara ulang tahun Ibu Haza Zuraida, istri tokoh pers terkenal Rosihan Anwar pada Rabu malam lalu. Ibu Zuraida merayakan ulang tahunnya yang ke-80 tahun di Klub Rasuna Kuningan, Jakarta Selatan. Terlihat sejumlah wartawan dan para tokoh pers senior hadir dalam acara ulang tahun Ibu Zuraida itu. Melihat kebahagiaan pasangan ini akan teringat pada Cek dan Recek pada tayangan perdana di mana dalam tayangan itu Cek dan Recek menampilkan pasangan ini yang baru saja merayakan ulang tahun perkawinannya yang ke-50 atau perkawinan emasnya. Kini tidak terasa 6 tahun berlalu dan usia Ibu Zuraida sudah 80 tahun. Sementara Rosihan Anwar sendiri telah berusia 81 tahun. Dan itu berarti kini usia pernikahan mereka telah memasuki 56 tahun. Sebagai pasangan suami istri, mereka masih tetap terlihat rukun dan bahagia. Sebenarnya apa rahasia awet perkawinan mereka? Ya, saling menjaga aja, tidak ada resep. Kita jalani aja. Saya kira kalau riwayat hidup saya sama Pak Rosihan tidak laku buat pres. Karena apa? Karena tidak ada perselingkuhan, berjalan lancar, saling mencintai. Itu tidak ada gelombang-gelombang yang mesti dipikirin. Anak-anak belajarnya baik, tiga anak jadi sarjana. Apa sih? Itu kebahagiaan kita udahlah. Dalam hidup kita kalau saya bilang mesti diceritakan, tidak ada yang hebat-hebat seperti pres. Pres kan kalau nggak selingkuh atau cerai atau apa, nggak enak, nggak bisa diceritakan begitu. Yang semut-semut seperti ini nggak laku ada pres. Menurut Ibu Zuraida di usia yang ke-80 ini ia merasa sangat bahagia. Selain ketiga anak-anak mereka yang telah menikah dan dianggap berhasil dalam karir sampai saat ini, suaminya Haji Rosihan Anwar masih tetap setia mendampingi dirinya. Lalu dalam ulang tahun yang ke-80 ini, apakah Pak Rosihan memberikan kado istimewa bagi Ibu Zuraida? Ya, ucapan selamat saja. Supaya kita ini berdua masih sama-sama, masih bisa panjang umur, sehat. Dan dengan begitu bisa, kalau saya ya, bisa berbakti dah pada masyarakat. Melalui tulisan saya, nasihat-nasihat saya pada wartawan-wartawan muda, ya itu.